beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 April ya. Berarti itu sudah 2 hari setelah pengumuman dari Polda Sulteng ya, bahwa kasus Gus Fuad sudah diproses, sudah ada pemanggilan. Ini ada pernyataan dari salah satu ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Abdullah Latopada. Ya, beliau itu disebutnya adalah sebagai ketua PBNU, karena dalam PBNU itu di bawahnya ketua umum itu ada ketua-ketua yang lain. Makanya ada ketua umum, berarti di bawahnya itu ketua bidang-bidang tertentu. Nah, ini juga bersuara tentang hal yang lagi ramai dibicarakan berkaitan dengan Gus Fuad dan dugaan penghinaan kepada guru tua. Tetapi ada perbedaan yang sangat nampak sekali antara PBNU ini dengan MUI. Kalau di MUI, ya, ketua komisi fatwanya itu kan menegaskan bahwa selangkah lebih majulah setidaknya, bahwa polisi harus atau melaksanakan prosesnya secara profesional dan transparan. Itu mengakomodir atau menanggapi kenyataannya bahwa sudah ada pemberitaan itu diproses secara hukum. Nah, kalau di sini sepanjang saya baca tidak ada sama sekali narasi proses hukum dan polisi. Jadi dua kata yang sama sekali tidak nampak di sini. Ya, ala kulihal spiritnya sama, yaitu disikapi dengan kepala dingin, jangan sampai terprovokasi. Kenapa? Karena memang apapun yang terjadi, kalau kita terprovokasi, kita tidak dengan kepala dingin, itu justru akan merusak suasana. Apakah kalau misalnya dilaporkan ke polisi itu bukan kepala dingin? Saya kira kepala dingin. Kalau nggak kepala dingin itu ngamuk. Justru karena dengan kepala dingin, dengan penuh kebijaksanaan, ketika ada persoalan dianggap melanggar hukum, dilaporkannya ke polisi. Bukan dikebukin, bukan anarkis. Jadi walaupun di sini tidak disebut tentang laporan ke polisi itu, tetapi tidak lalu melaporkan ke polisi adalah masuk tindakan yang dalam tanda kutip bukan berdasarkan kepala dinginnya. Coba kita perhatikan narasinya. Kami mengajak seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdiyin, untuk tidak terprovokasi. Mari kita sikapi persoalan ini dengan kepala dingin, ujar Kiai Abdullah Latopada dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu 13 April 2025. Abdullah Latopada atau Kiai Abdullah Latopada menekankan pentingnya menahan diri dan tidak terjebak dalam narasi yang dapat memecah belah umat. Pihaknya menegaskan bahwa penghinaan terhadap ulama adalah hal yang sangat disayangkan, namun reaksi yang berlebihan juga berpotensi merugikan persaudaraan sesama muslim. Ya, apapun itu kalau berlebihan memang tidak baik. Reaksi yang berlebihan itu tidak baik. Berlebihan itu adalah lebih dari yang semestinya, tidak proporsional. Ya, itu ya. Jadi ini saran yang sangat bagus sekali. Atau setidaknya sebagai lembaga yang besar itu di dalam konflik-konflik yang melibatkan banyak umat memang semestinya begitu. Ada bersuara. Tetapi bersuaranya juga secara proporsional. Apakah pernyataan ini proporsional? Sangat proporsional. Menekankan kepala dingin, jangan terprovokasi, jangan ada yang berlebihan. Tidak boleh melampaui batas kewajaran. Apapun yang terjadi. Ada penghinaan itu memang sesuatu yang sangat disayangkan. Tetapi kalau disikapinya berlebihan, itu juga nanti tidak bagus. Itu diskonstruktif. Itu seolah-olah kita ingin menegakkan kebenaran. Tetapi kalau berlebihan, anarkis, itu malah nahyul mungkar bil mungkar. Maksudnya ke situ mungkin ya. Mencegah kemungkaran niatnya, tapi justru dengan mewujudkan kemungkaran yang baru. Jadi tidak perlu ada narasi-narasi provokatif. Selesaikan dengan kepala dingin,
atau sikapi dengan kepala dingin. Kita sepakat bahwa menyikapi semua dengan kepala dingin adalah asas kita bernegara. Dan melaporkan sesuatu kepada polisi juga adalah hal yang legal di dalam bernegara. Jadi nggak ada kontradiktif. Bahkan misalnya kalau kita baca di narasi yang lain, ada dari Ketua PBNU ini adalah mengedepankan perdamaian. Ya memang damai, Pak. Maksudnya damai itu bukan nggak usah diproses, bukan begitu. Tetapi ya nggak berantem gitu, nggak anarkis, damai gitu. Wallahu alam kalau damai dimaknai saling maaf-maafan ya wallahu alam. Tetapi nanti mungkin saya bahas yang satu lagi, tapi kita fokus yang ini dulu ya. Jadi bagaimana menyikapi atau memahami narasi dari salah satu ketua PBNU ini. Ya, walaupun di sini tidak memention ya, ada proses hukum, tidak sampai ke ranah mengakses itulah narasinya. Beda dengan punya MUI yang sudah menjangkau itu. Kenapa saya sebut menjangkau? Karena sudah ada saran yang relevannya dengan itu. Yaitu proses secara profesional dan transparan. Profesional dan transparan itu sifat. Mausufnya apa? Ya prosesnya itu. Hal ya, dengan cara hal ya. Hal itu mesti ada sohibul halnya. Jadi misalnya makan dengan duduk, sebelum bicara duduk ya dia makan dulu, caranya dengan duduk gitu ya. Kalau bahasanya makanlah dengan duduk atau makan sebaiknya dengan duduk, berarti sudah mengakomodir kalau itu makan. Kecuali ada bahasa kalau mau diproses, punya MUI nggak ada bahasa kalaunya. Kenapa? Karena emang sudah diproses gitu. Jadi saya kira punya MUI itu mungkin lebih syamil ya, lebih komprehensif. Setidaknya secara nasnya, secara sore kalau punya PBNU ini mungkin tidak secara nas atau tidak secara tersurat, tetapi ya tidak bertentangan juga. Artinya ini bukan berarti tidak perlu dibawa ke hukum, nggak gitu. Karena bahasa kepala dingin kalau disinergiskan dengan tidak perlu dibawa ke hukum, itu seolah-olah kalau orang mengajukan perkara ke hukum berarti dia tidak berkepala dingin. Kita sepakat berkepala dingin adalah sesuatu yang semestinya. Kalau misalnya melaporkan ke polisi dianggap kontra dengan kepala dingin, berarti orang-orang yang melaporkan ke polisi dianggap bersikap tidak semestinya. Rusak itu. Ngapain ada polisi kan gitu ya. Jadi bahasa berkepala dingin sama sekali tidak lalu maknanya tidak perlu dibawa ke polisi. Kenapa? Karena kalau ada pihak yang merasa perlu dan kemudian sudah membawa dan kemudian sudah direspon, bahkan diproses, yaitu kepala dingin. Kalau nggak kepala dingin, ngamuk. Mentang-mentang nggak diproses, polisinya mau digeruduk. Itu tidak kepala dingin, mungkin begitu maksudnya. Nah kemudian ini lanjutan dari narasinya, narasi dari Kiai Abdullah Latopada itu. Guru tua adalah sosok yang dihormati dan kita wajib menjaga marwah para ulama. Berarti sepakat kalau guru tua itu termasuk kepada ulama, termasuk kepada sosok yang wajib dijaga marwahnya. Tetapi kita juga harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung akhlak dan kedamaian. Ya, kita juga sepakat. Tetapi jangan sampai lalu kalau melaporkan ke polisi dianggap tidak berakhlak dan tidak menjunjung kedamaian. Karena berarti konotasinya negatif. Sementara melaporkan ke polisi itu konotasinya justru positif. Biar damai, ya kita cari jalan tengahnya. Kan begitu ya. Persengketaan itu ya memang tidak akan sama dengan nggak pernah ada masalah. Namanya ada masalah mesti akan berbeda. Tetapi kalau ditempuh dengan jalur yang ideal, yang profesional, yaitu dibawa ke meja hukum, itu sudah damai namanya, nggak berantem lah kan begitu ya. Damai kan luas maknanya. Jadi sama sekali ini tidak lalu menyalahkan, ya, setidaknya menurut tafsiran saya tidak lalu ada suara-suara ya tidak perlu dibawa ke hukum. Karena kadang-kadang kalau kita bicara damai itu kayaknya nggak usah pakai proses hukum, jalur kekeluargaan, mungkin begitu ya. Tapi di sini nggak ada bahasa kekeluargaan. Tetapi di sini damai adalah satu situasi yang mana tidak chaos ya, tidak anarkis gitu. Ya masih sinergis dengan kepala dingin kan begitu ya.
Tetapi kita juga harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung akhlak dan kedamaian. Jangan sampai niat membela ulama justru mencederai ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan sampai niat membela ulama, ya, entah itu mau dibabkan kepada ma'ruf, berarti amar ma'ruf, kita menjunjung hal yang ma'ruf karena membela ulama itu ma'ruf lah ya, hal yang baik. Jangan sampai dilaksanakan dengan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, berarti dengan kemungkaran. Jadi mungkar itu tidak pernah baik. Baik ketika untuk memperjuangkan kebenaran, tidak pernah benar kalau dengan cara mungkar. Begitu juga mencegah kemungkaran, misalnya mencegah penghinaan dan sebagainya, juga tidak akan benar kalau dengan cara yang juga mungkar. Karena itu sama dengan membersihkan kotoran kambing memakai kotoran ayam, ya. Kotoran kambingnya hilang tapi ganti kotoran ayam, kan jadi nggak ada gunanya. Jangan sampai niat membela ulama justru mencederai ajaran Islam itu sendiri. Mari kita jadikan ini momentum untuk memperkuat ukhuwah dan menahan diri dari ujaran kebencian. Betul ya. Jadi salah satu dari perjuangan kita menjaga ukhuwah. Ukhuwah itu adalah kita menyadari kalau kita bersaudara. Justru ketika ada perbedaan, itu adalah bahasanya, itu sesuatu itu kelihatan kokoh kalau diuji. Ya kalau memang nggak pernah ada persoalan terus damai-damai saja, itu belum tentu ukhuwahnya teruji ya, karena memang nggak ada masalah. Apalagi satu kelompok, satu geng akrab. Ya bukan masalah ukhuwah, itu sudah manusiawi seperti itu. Tapi ukhuwah itu berbeda apapun tetap berpegang kepada saling menjaga, saling bersikap bahwa kita bersaudara. Termasuk ketika membawa kepada proses hukum atau apa, itu bukan kontra ukhuwah. Sekali lagi, proses hukum itu adalah hal yang legal, hal yang prosedural, hal yang dijunjung tinggi di dalam negara kita. Tidak mungkin ada hal-hal yang sifatnya seperti itu ternyata kontra dengan hal seperti ukhuwah. Jadi kalau melaporkan berarti tidak ukhuwah. Ya enggak juga. Saudara dengan saudara itu sesama saudara kan biasa. Misalnya ada ini perlu disikapi dengan cara begini. Bukan berarti sudah tidak menganggap dia sebagai saudara. Tidak. Justru proporsional. Bisa jadi berpikirnya saudara saya ini harus disikapi dengan cara ini untuk dia lebih baik. Kenapa? Karena ukhuwah kalau didasari tidak atas dasar kebaikan itu ukhuwah omong kosong. Kamu berukhuwah dengan orang, kamu tidak peduli dia jahat, kamu tidak peduli dia buruk, tidak peduli dia mau hancur, dia melakukan hal yang buruk kamu biarkan hanya karena kamu nggak tega dia saudara kamu, itu ukhuwah yang buruk. Ukhuwah itu tawasaw bil haqqi tawasaw bisobri. Saling mengingatkan, saling menjaga, jangan sampai ada di antara kita yang ada di jalan-jalan yang tidak benar. Salah satu dari mengingatkan bisa menegur. Kalau misalnya tidak efektif menegur dengan cara yang lain, dengan menggunakan tools atau perangkat-perangkat yang legal. Ya misalnya salah satunya ia dibawa ke kantor polisi atau diadukan ke kantor polisi biar tercipta ukhuwah itu justru dengan cara yang ideal ya. Tidak lalu karena ukhuwah lalu semua yang salah kita benarkan. Itu justru ukhuwah berbasis hal yang mencederai nilai-nilai keislaman. Kan begitu ya. Makanya di sini prinsipnya tidak boleh ada yang mencederai ajaran Islam itu sendiri. Nah, ketika ada polemik seperti ini momentum untuk kita mengingatkan kita ini bagaimanapun berbeda pendapat. Mau kamu sepakat batal lah, mau kamu sepakat ini, ya tetap saja kita ini ukhuwah, bersaudara. Ada konflik seperti apapun tetap saudara. Kenapa? Karena orang muslim, akhul muslim. Itu konsep agama. Ukhuwah setidaknya dalam agama. Apalagi juga dalam basyariyah, apalagi dalam watoniyah. Itu tidak boleh hilang. Pihak A melaporkan pihak B ke polisi tidak mencederai ukhuwahnya. Kenapa? Karena tujuannya bisa jadi bukan kebencian tapi memberi pelajaran. Bukankah orang memberi pelajaran itu adalah rasa sayang? Guru menyayangi muridnya tapi ada teori ekop, memberikan sanksi dan sebagainya. Atau dipikir nggak ada cara lain kecuali ini.
Tidak bisa dicegah kecuali dengan ini. Jadi semua orang itu selama masih bisa dijelaskan apa landasan dari sikapnya, itu tidak perlu dibentur-benturkan. Ya. Jadi mau orang Indonesia mana, Indonesia Timur, orang Jawa, non Jawa. Oh, Al-Jufri itu nggak ada perannya di Jawa. Sehingga orang Jawa nggak mau tahu masalah itu. Nggak juga. MUI-nya bersuara. Kenapa? Karena ini sudah nggak sektorial, nggak teritorial. Ini sudah nggak primordial. Ini nggak soal kesukuan. PBNU ini bersuara. Itu ulama. Tidak boleh dihina. Sangat penting kita menjaga nama baik ulama, menjaga marwah ulama. Walaupun mungkin tidak pernah ada perannya di Jawa. Artinya bukan yang menyebarkan madrasah di Jawa. Tetapi nggak masalah itu. Kita sudah satu kesatuan, sudah nggak ada bedanya tokoh dimanapun gitu. Kira-kira kan begitu ya kalau kita tarik secara general. Jadi masalah Gus Fuad ini masalah biasa saja. Bukan hal-hal yang sifatnya extraordinary, bukan. Cuma orang dituduh atau diduga melakukan atau menyampaikan narasi yang dianggap menghina. Lalu mau digunakan perangkat untuk mentelaah itu. Benar nggak ada penghinaan? Kalau diserahkan kepada masing-masing pihak yang berbeda pendapat, ya Gus Fuad mengatakan tidak. Sementara Abnul Khurud mengatakan iya. Nah bagaimana jalan tengahnya? Ya dites lah, diadukan ke polisi, ke kantor polisi. Begitu ya. Nah kalau kita kepala begini kan kepala dingin. Nggak perlu ada provokasi Gus Fuad begini, Gus Fuad begitu. Nggak perlu juga. Untuk apa? Kecuali kalau misalnya sedang bicara ilmu. Kalau bicara ilmu itu misalnya Gus Fuad mengatakan ini, itu. Terus tidak benar secara ilmu. Itu nggak perlu ke polisi. Karena tatanannya jelas. Ya gampang-gampangnya kalau bilang 1 + 1 5. Ya kita tunjukkan rumus matematika 1 + 1 itu 2. Kan begitu ya. Tapi karena kalau masalah ini penghinaan atau tidak, memang idealnya adalah dengan cara seperti ini lewat jalur hukum, ya kita dukung lah ya. Bukan kita dukung penjarakan Gus Fuad, ngapain? Itu urusan polisi, dipenjarakan atau tidak urusan polisi. MUI saja tidak begitu suaranya. Ya, begitu ya. Allahumma